Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya para pejuang PTN 2022. Balik lagi di channel Sugeng Sungkono. Kita sudah di paket 4 ya untuk prediksi soal UTBK 2022. Jadi teman-teman yang baru gabung di channel ini silahkan tonton video sebelumnya yang ada di kanan atas ini ya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini, aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Oke ya, kita akan bantu semua teman-teman para pejuang UTBK 2022. Nah langsung aja kita ke pembahasannya, oke? Yang pertama itu kita akan bahas latihan soal di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan teman-teman untuk menonton dulu video sebelumnya, oke? Langsung aja ya, kita akan bahas ini tentang apa nih ya. Kita memiliki, jika suatu segitiga ya memiliki sudut, katanya sudutnya itu berapa aja? X, 2X, dan 3X. Dan juga y-nya adalah 30 derajat. Sehingga di sini bisa kita tulis ya teman-teman. Teman-teman harus tahu sifat dari sudut sudut dalam segitiga. Nah, mau segitiga apapun, baik dia segitiga siku-siku misalnya, segitiga sama sisi misalnya ya, ataupun segitiga sama kaki. Nah, mau segitiganya apapun itu ya, sudut dalam segitiganya ya. Jadi saya tulisnya gimana ya? Sudut dalam segitiga ya, dalam segitiga itu totalnya adalah 180. Ini teman-teman harap ingat baik-baik ya. Sudut dalam itu sudut ini sama ini. Ini juga sama ya. Nah, jadi kalau ditotalin dia itu 180. Artinya apa? Artinya karena dia memiliki sudutnya X, 2X, dan 3X, berarti bisa dapat disimpulkan kalau X ditambah 2X dan ditambah 3X itu akan menghasilkan 180, oke? Deal ya? Nah, sehingga X tambah 2X adalah 3X, ditambah 3X adalah 6X. Sama dengan 180, sehingga nilai X-nya berapa? 180 kita bagi dengan 6, totalnya adalah 30 derajat. Nah, karena kita memiliki X yang 30 derajat dan Y-nya pun 30 derajat di soal ini ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah X sama dengan Y. Pilihan yang paling tepat adalah C. Oke? Nah, itu ya. Semoga teman-teman paham. Kita lanjutkan ke nomor 17. Nah, materi apakah ini? Benar sekali. Ini adalah tentang limit limit tak hingga ya teman-teman, X mendekati tak hingga. Nah, awas teman-teman, hati-hati dalam pengerjaan limit tak hingga ini, karena dia bentuknya ada negatifnya nih. Nah, walaupun teman-teman udah tahu ya, udah hafal banget ya, saya kasih tahu dulu deh ya jurusnya gitu untuk mengerjakan limit itu ya. Oke, limit tak hingga ini khususnya yang limit tak hingga bentuknya akar ya. Jadi ada beberapa tipe pengerjaan. Yang pertama, gini saya tulis bentuk umumnya dulu. Oke, sorry boy. Nah, ketika saya memiliki limit di mana dia itu X mendekati tak hingga, kemudian ada akar, misalnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi dengan akar dari PX kuadrat ditambah bis P apa? Q ya. QX ditambah R. Nah, di sini ada beberapa kategori. Kalau misalnya A sama dengan P ya, di sini sama, dia itu jawabannya adalah B min Q per 2 akar A, oke? Deal ya? Nah, di sini kalau dia sama dengan, nah gimana kalau A lebih dari P? Dia itu adalah jawabannya tak hingga boy. Nah ya, jadi kalau A-nya lebih besar dari P itu tak hingga. Tetapi kalau A-nya lebih kecil dari P, dia jawabannya adalah minus tak hingga ya teman-teman ya. Kayak gitu, oke? Oke, jika teman-teman sudah paham ini, kita harusnya kotakin dulu ya biar teman-teman paham. Nah, inilah yang nanti kita akan bermain.
Nah, sehingga karena dia soalnya itu kan belum dalam bentuk akar ya yang ininya nih. Nah, berarti bisa kita tulis ulang soalnya, limit X mendekati tak hingga, kemudian akar dari X kuadrat dikurangi 6X. Nah, karena dia kan dikurangi X tambah 3, sebenarnya itu min X min 3. Nah, inilah jebakannya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya langsung X plus 3 gitu ya, X plus 3 nanti dikuadratin, terus taruh akar. Ya bisa, cuma salah, keliru. Karena di sini ada minus, lihat. Minus ini udah terpisah. Nah, sedangkan harusnya masukkan. Nah, gitulah ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Sehingga di sini kita tinggal kuadratin dan juga kasih akar ya. Karena dia nggak bakal merubah hasil kalau diakarin sama dikuadratin. Sehingga kita memiliki limit X mendekati tak hingga, bentuknya itu adalah X kuadrat min 6X min akar dari ini X kuadrat ditambah 2 kali min 3 kali apa tuh? Kali X, berarti minus 6 ya. Min 6X plus 9. Nah, berarti karena di sini kita lihat teman-teman nilai P sama A-nya sama ya, sama-sama 1. Nah, berarti ketika A sama dengan P, maka jawabannya adalah B min Q per 2 akar A. Oke, langsung aja kita substitusikan angkanya. B-nya adalah minus 6. Min Q-nya adalah minus 6 juga. Ya, gitu ya. Per 2 akar A-nya adalah 1. Berarti minus 6, min ketemu min plus 6 per 2. Nah, lihat teman-teman, negatif 6 ditambah 6 itu 0. 0 kalau dibagi 2, ya dia tetap 0 dong. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, deal ya. Lanjut, 18. Oke, ini seru nih teman-teman semua ya. Bilangan ganjil, 5 angka. Lihat, 5 angka dia. Tidak boleh ada angka yang sama. Nah, tidak boleh ada angka yang sama yang memuat semua angka 1, 2, 4, 6, 9. Nah, ini angka-angkanya. Ada berapa sih gitu kan? Nah, triknya gini teman-teman. Karena dia mintanya 5 angka, berarti kita buat kotak sedemikian sehingga dia itu ada 5 kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, karena yang diminta adalah ganjil, ingat teman-teman ya. Kalau ganjil itu syaratnya apa? Coba. Kalau ganjil itu langsung aja ya, udah tahu ya. Berarti yang satuannya itu ganjil ya, teman-teman. Sehingga di sini satuannya harus berapa aja angka ganjil? Angka 1, angka 9 doang. 1 sama 9. Nah, sehingga di sini itu kan ada angka 1 dan ada 9. Ada berapa angka? 2. Ya udah di sini 2 gitu ya. Nah, kalau udah syaratnya udah dipenuhi, tinggal langsung ke awal nih. Nah, di sini itu langsung ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 angka boy. Tetapi tidak boleh berulang. Udah masuk 1 atau udah masuk 9, berarti sisanya 4. Kurang 1 aja. Yang tadinya 5 kurangi 1. 4 kurangi 1 lagi 3. 3 kurangi 1 lagi 2. 2 kurangi 1, 1. Gitu ya. Sehingga di sini aja dikaliin aja ya. 4 dikali 3 kali 2 kali 2. Nah, 4 kali 3 12, 2 kali 2 4. 4 kali 12 adalah 48. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, deal ya. 19. Nah, oke teman-teman ya. Ini langganan di UTBK 2020-2021. Tentang matriks ya teman-teman semua. Katanya matriks ini memiliki determinan 8. Maka nilai X-nya berapa sih gitu ya. Nah teman-teman, nilai determinan itu ya kalau ada matriks A, dia itu A, B, C, D ya. Maka determinan dari A itu adalah langsung kaliin aja dia diagonal utamanya. Kita kurangi dengan BC gitu ya. Inilah definisi determinan. Sehingga kalau kita memiliki sebuah matriks, kita misalkan A ya, dia itu 4 min X min 1, 2, 1, berarti determinan dari A-nya adalah 8 gitu ya. Nah,
Definisi dari determinan itu apa tadi? Oh, kaliin ini kaliin gitu kan. Jadi 4 min X kali 1 gak usah ditulis kayaknya, dikurangi negatif 1 kali 2 ya negatif 2 gitu kan. Sorry, negatifnya mana boy? Nah, negatif 2. Berarti 4 negatif X, negatif ketemu negatif, positif 2 sama dengan 8. Nah, mending negatif X-nya pindah ke kanan aja ya. Nah, jadi positif kan. 4 tambah 2, 6. Ketemu negatif 8 dari kanan. Nah, sehingga nilai X-nya adalah negatif 2 ya. Jawabannya yang C lagi boy, gitu ya. Oke, kita ke nomor terakhir. Atau ada lagi? Oh, ada lagi boy. Nomor 20 dulu nih. Berarti ini 1 sebelum terakhir. Jika nilai X-nya adalah negatif 1, yaitu solusi persamaan ini nih ya, maka nilai A pangkat 2B itu berapa sih gitu ya. Ini kita berbicara tentang eksponen teman-teman ya. Sesuai dengan sifat, kalau dia gini, saya tulis sifatnya kalau A pangkat N dikali A pangkat M, dia itu pangkatnya jadi ditambah ya. Oke, berarti di sini berkurang, berarti artinya A pangkat 2X per A pangkat X kali A pangkat min B. Oke, sama ya. Sesuai dengan sifat ini kan. Nah, tinggal X min B nantinya. Dia sama dengan 4. Nah, karena kita nggak mau apa ya, nggak mau yang negatif deh, atau dipindahin dulu ke atas, berarti A pangkat 2X dikali A pangkat minus X gitu ya. Di A pangkat min B sama dengan 4. Oke, ada sifat ini tuh ya sebenarnya. Jadi kalau ada 1 per A pangkat misalnya min N, dia itu jadi pangkatnya adalah A pangkat N ya. Ini teman-teman harus tahu bentuk ini. Jadi kalau dia positif, pindah ke atas jadi negatif aja gitu ya. 2X minus X, berarti X dong. Nah, berarti A pangkat X, kemudian A-nya pangkat min B sama dengan 4. Nah, oke boy. Karena di sini yang kita tahu adalah A pangkat 2B ya. Nah, ini identik dengan A pangkat B. Coba A pangkat min B-nya pindahin ke atas ya. Sehingga di sini kita dapat A pangkat B ya per A pangkat min X. Tukar aja posisinya. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Gitu aja. Sama dengan 4. Sehingga di sini kita punya A pangkat B sama dengan 4 dikali A pangkat min X. Paham ya? Ini kali silang. Karena X-nya adalah min 1, ya, jadi A pangkat B sama dengan 4 dikali A pangkat min dari min 1. Min kali min kan positif. Nah, sehingga dia ternyata A pangkat B-nya adalah 4 pangkat A. Karena yang ditanya 2B ya pangkatnya. Oke, saya punya sifat A pangkatkan N dipangkatkan lagi dengan M. Dia itu pangkatnya dikali boy. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis kuadratin kedua ruas. Biar apa? Biar ada pangkat 2-nya. Nah, gitu kan. A pangkat B2 atau ya 2B aja sama dengan 4 pangkat 2, 16. A pangkat 2, A kuadrat. Nah, karena yang ditanya A pangkat 2B, jawabannya 16A kuadrat. Jawabannya yang D ya, teman-teman semua ya. Paham ya? Oke, lanjut nomor terakhir deh ya. Nah, di sini kita bisa gunain cara cepat banget, teman-teman ya. 5 detik super cepat ini saya tulisnya super cepat ya. Gimana caranya nih? Caranya itu lihat, kita memiliki 6, 10, 14, tik 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 tik. Nah, kita lihat beda doang, butuh beda aja, teman-teman ya. Berapa sih bedanya gitu kan? Nah, bedanya di sini plus 4 dong, sehingga bedanya adalah 4. Oke. Nah, kalau udah tahu bedanya, langsung aja UN itu adalah beda dikali B. Beda dikali B. Beda dikali N ya. BN nih. B-nya 4. Jadi 4N. Gitu aja. Selalu gitu. Nah, ditambah berapa sih gitu ya maksudnya. Jadi, langsung aja lihat di depan N-nya gitu. 4. 4 itu ditambah berapa biar jadi 6. Tambah berapa boy? Pintar ya, tambah 2. Udah itu rumusnya. Sehingga UN sama dengan
4N ditambah 2. Jawabannya yang C lagi ya. 4N plus 2, bener ya ini. Nah, mungkin teman-teman nanti kebingungan. Silakan aja kerjakan nomor 20 ini, nomor 22 ya boy. Sorry, di sini. Sorry, mana nih? Jadi di sini nomor 22 ya. Silakan latihan untuk soal UTBK 2020 ini dikerjakan ya, kerjakan lalu hasilnya tulis di komentar. Oke, saya tunggu ya komentarnya dari teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya doakan semoga teman-teman masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.